Hello smart people, this is your boy Militer Mania coming at you with the third video on the last week of September. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Slava class missile guided cruiser Moskva milik Rusia yang mengambil bagian dalam perang antara Rusia melawan Ukraina di Laut Hitam. Kita juga akan membahas bagaimana cruiser sekelas Moskva menemui ajalnya di Laut Hitam. Tapi sebelum kita mulai membahas mengenai performa dan kronologi karamnya Moskva di Laut Hitam, saya ingin melakukan shout out ke audiens yang ada di Jerman dan ke John. Terima kasih telah mensupport Militer Mania. Pastikan kalian subscribe untuk mendapatkan konten-konten yang lebih memukau di depannya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Slava class missile guided cruiser Moskva. Moskva adalah kapal jelajah rudal yang menjadi flagship dari armada Laut Hitam milik Rusia. Slava class sendiri pada awalnya direncanakan dibuat dengan jumlah 7 armada, tapi pada akhirnya hanya 3 yang berhasil dibuat dan 4 sisanya di cancel. Pada awal pembuatannya, Rusia merencanakan Slava class untuk menjadi pembunuh kapal induk atau dengan julukan carrier killer, dikarenakan waktu itu pihak barat, yaitu diwakili oleh Amerika, sedang gencar-gencarnya membuat armada pengangkut kapal tempur atau yang kita tahu sebagai aircraft carrier. Slava class pertama kali dibuat pada tahun 1979 dan akhirnya aktif di Angkatan Laut Rusia pada tahun 1982. Seperti layaknya kapal rudal jelajah pada umumnya, Slava class Moskva juga dilengkapi dengan berbagai jenis senjata. Yang pertama adalah 16 kali P-1000 Vulcan anti-ship missiles. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ukuran tabungnya itu besar sekali ya kalau dibandingkan dengan ukuran manusia. Dan ini tidak hanya ada di sisi sebelah kanan, tapi ada di kiri juga. Di kiri kanan itu total 16 tabung. Nah, rudal inilah yang didesain untuk menghancurkan aircraft carrier ya. Jadi idenya adalah menembakkan total 16 rudal sekaligus untuk menargetkan aircraft carrier ya. Jadi dengan jumlah yang sebanyak itu, rudal-rudal ini diharapkan bisa menembus perlindungan di sekitar aircraft carrier dan pada akhirnya bisa menemukan targetnya, yaitu kapal induk milik musuh. Yang kedua adalah 64 kali tabung S-300F Ford. Nah, ini adalah sistem rudal yang multifungsi ya teman-teman. Jadi dia tidak hanya menargetkan target yang ada di darat, ini juga bisa untuk anti aircraft. Jadi untuk pesawat musuh yang datang itu juga bisa target dengan ini. Terus selain itu dia juga bisa menargetkan misil balistik atau rudal balistik ya, rudal balistik atau rudal anti kapal yang mendekat ke arah Moskva. Nah, ini bisa dijadikan salah satu senjata untuk mengcounter atau membalas. Nah, jangkauan dari rudalnya sendiri itu variatif ya, tergantung dari jenis amunisi yang dipakai. Jadi jenis-jenis rudal itu bisa banyak yang masuk ke dalam S-300 Ford ini. Persenjataan berikutnya adalah OSAM atau kalau NATO menyebutnya, memberikan pemberian nama untuk jenis senjata ini adalah SA-8 Gecko ya. Nah, ini adalah rudal anti pesawat jarak dekat ya. Jadi kalau
pesawat tempur musuh mencoba mendekat, maka sistem pertahanan ini akan aktif dan langsung menembakkan rudal tersebut untuk mempertahankan diri ya. Sistem persenjataan selanjutnya yaitu satu unit Twin AK-130mm L70 Naval Cannon. Nah, ini adalah cannon dengan 2 barel ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu 2 barel ya. Jadi dia ada 2 moncong di mana sekali nembak itu langsung 2 proyektil. Nah, ini juga merupakan salah satu kanon yang ofensifnya itu tinggi ya, daya serangnya tinggi. Jadi untuk menyerang konvoi kapal dari jarak tertentu, itu dari jarak jauh, itu untuk membombardir ya biasa ya. Nah, selain untuk menyerang juga, twin cannon ini juga bisa digunakan untuk mempertahankan diri ya, untuk menangkal anti-ship missile yang menuju ke Moskwa. Nah, untuk melengkapi persenjataan yang dimiliki oleh Moskwa, ada 2 peralatan yang mendukung, yaitu pertama adalah 1 unit helikopter dengan tipe KA-25 atau KA-27 ya di belakang ya. Kalau kita lihat layoutnya, ada di belakang itu hangar dock buat helikopter. Lalu yang terpenting adalah dari Moskwa ini untuk menangkal rudal atau misil anti kapal yang mendekat ke arah Moskwa, maka dipasangkanlah 6 unit AK-630 Close-in Weapon System. Nah, ini adalah sistem pertahanan yang sangat mumpuni ya teman-teman. Jadi teknologi AK-630 ini sudah didevelop dari sejak zaman perang dingin di tahun 80-an ya. Lalu yang tidak kalah penting dari Moskwa adalah setiap sistem persenjataannya memiliki radar tersendiri ya. Ini jadi kalau dilihat ada 3D search radar ya, masing-masing untuk mengakomodir persenjataannya. Jadi kayak AK-630 yang CIWS ini, Close In Weapon System, dia punya radar sendiri. Jadi itu otomatis ya. Jadi tidak ada operatornya. So it's not operate by person, but it's automatic. Jadi radar Best Stealth AK-360 CIWS System Fire Control Radar ini, dia yang akan membaca pergerakan musuh ya. Jadi kalau masuk dalam radius Moskwa, senjata ini akan otomatis mengarah ke koordinat arah ancaman yang datang, lalu otomatis menembakkan pelurunya ya. Nah, kemampuan AK-630 ini sendiri, CIWS ini, jangkauannya bisa mencapai, jadi peluru dari AK-630 ini efektifnya itu bisa sampai jarak 5000 meter ya, atau 5 km. Dia akan self destruct, jadi meledak ya. Nah, kalau tembakannya sendiri, pelurunya itu efektif di jarak antara 3000 sampai 4000 meter. Jadi ini sangat penting dan sangat mumpuni ya sebenarnya ya. Nah, kalau kita lihat persenjataan dari Moskwa sendiri ini sudah sangat lengkap ya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kapal sekelas Moskwa ini gagal mempertahankan diri dari rudal Neptune milik Ukraina ya. Yang nanti kita akan coba bahas sedikit mengenai profil dari Neptune missile milik Ukraina ini. Untuk dimensi dari Moskwa sendiri ini tergolong besar ya. Displacementnya itu 2490 ton dengan panjang 186 meter. Jadi kalau untuk mungkin teman-teman kalau mau perbandingan, KRI RE Marta Dinata punya Indonesia itu panjangnya sekitar 100 meteran ya, nggak sampai 110 meter. Nah, ini tinggi beamnya sendiri aja 20 meter. Kalau teman-teman nggak tahu beam itu apa, maksudnya beam itu ketinggian permukaan air sampai ke geladaknya ya, itu 20 meter ya tingginya. Jadi itu bukan tinggi keseluruhan bodi kapal kalau dia lagi diangkat dari air ya. Ini
ketinggian dari permukaan air sampai di geladak kapalnya. Nah, kecepatannya sendiri bisa sampai 32 knots. Nah, jadi yang mungkin jadi pertanyaan semua orang adalah gimana ya caranya kok sampai bisa gitu cruiser sekelas Moskwa ini dengan segala jenis senjata pertahanannya yang udah mumpuni sekali untuk menangkis rudal jelajah maupun rudal anti kapal, ini bisa sampai tertembak dan akhirnya tenggelam ya. Ini yang jadi pertanyaan banyak pihak maupun banyak praktisi militer ya, karena ya agak janggal ya, kenapa dengan sistem pertahanan sebanyak itu tapi dia gagal mempertahankan diri. Kalaupun sampai kena, harusnya untuk kapal sebesar cruiser ini, kalaupun terkena rudal ya teman-teman, dia harusnya bisa memadamkan lah ya kebakaran yang terjadi. Mungkin beda cerita kalau ya kita nggak tahu ya, kita tidak tahu apakah kenanya ke bagian ruang amunisi rudalnya, yaitu mungkin bisa menyebabkan ledakan lanjutan ya dari misil ataupun rudal jelajah anti kapal yang ditembakkan oleh pihak Ukraina. Nah, ini dia profil dari Neptune, misil Neptune ya, milik Ukraina yang diklaim 2 unit misilnya itu berhasil menghantam Moskwa. Untuk jenis rudalnya sendiri itu ini buatan Ukraina sendiri ya. Jadi kalau dilihat dari bentuknya sih dia ini mengkopi bentuk Harpoon dicampur dengan rudal desain rudal dari milik Rusia ya. Jadi kodenya sendiri adalah PK360. Nah, ini adalah mobile command centernya ya. Jadi dia akan diluncurkan dari launcher seperti ini. Nah, lalu ruangan komen tadi itu untuk mengatur pergerakan misil ya, untuk mencari target yang dituju. Dalam hal ini ya kapal Moskwa itu sendiri. Sampai saat ini pihak Ukraina mengklaim 2 misil Neptune-nya berhasil menenggelamkan Moskwa, sedangkan pihak Rusia mengeluarkan pernyataan di media bahwa Moskwa mengalami kebakaran hebat dan akhirnya tenggelam saat diderek ke Sevastopol ya. Nah, ini adalah penampakan terakhir Moskwa yang beredar di internet ya. Jadi kalau kita bisa lihat, ini daerah atau bagian yang terbakar hebat itu adalah di dekat, persis di belakang menara radarnya ya. Nah, ini bisa kemungkinan adalah tempat penyimpanan amunisi. Tapi kita juga bisa lihat nih ada beberapa titik bekas asap ya, kayak kebakar gitu beberapa titik. Dan kita juga bisa lihat itu helikopter hangarnya itu kebuka, berarti helikopternya sempat dikeluarin mungkin untuk mengevakuasi ya. Lifeboatnya juga lepas semua ya. Jadi krunya kemungkinan berhasil menyelamatkan diri. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah sistem pertahanan Moskwa itu gagal merespon ya. Jadi apakah nggak aktif, kita nggak tahu karena tidak ada pernyataan resmi. Kita juga tidak tahu apakah radar saat itu dinyalakan atau tidak ya. Maksudnya kalau dinyalakan itu biasa kalau kita lihat kapal perang itu, kalau dia lagi nyalain radarnya itu pasti menaranya itu berputar-putar gitu ya, towernya itu berputar. Nah, itu radarnya lagi operasional lah. Nah, kita nggak tahu apakah sedang dalam kondisi mati atau enggak, ataukah close in weapon systemnya ini mengalami jam, tidak berhasil menembakkan peluru sama sekali. Karena kalau misalnya terkena serangan seperti ini, harusnya ini heavy ya, dia heavy cruiser ya, armamentnya banyak banget nih, persenjatanya itu terlalu banyak ya. Jadi agak tidak make sense saat kita lihat dia hancur sama rudal yang sifatnya subsonik doang ya kecepatannya.
Nah ini kita nggak tahu. Nah kalaupun misalnya kemungkinan kedua adalah kalau misalnya dia terkena rudal, harusnya kapalnya tidak langsung tenggelam ya, jadi mungkin terbakar hebat dulu. Nah itu kalau tadi terkena ruang amunisi ya mungkin kebakarannya terlalu parah ya. Jadi kalau sudah terjadi kebakaran biasanya tergantung dari krunya. Jadi apakah dilatih dengan baik, apakah terlatih untuk melakukan pemadaman yang terjadi di sebuah kapal perang. Jadi drill dan latihan itu juga jadi faktor ya. Nah kita nggak tahu apakah gagal, jadi karena gagal, nah ini kalau dilihat kan kondisi kapalnya udah setengah miring ya. Jadi kemungkinan itu air sudah banyak masuk ke dalam lambung kapal, dan dalam prosesnya ini juga masih kayaknya udah pagi ya, jadi serangan itu kayaknya terjadi itu di malam hari menjelang dini hari. Nah ini pas pagi hari itu udah mulai, kalau kita lihat juga ada kapal ininya ya, pemadam itu yang udah ngebantuin buat memadamin kebakaran yang terjadi, tapi kayaknya gagal karena pas proses derek mungkin udah terlalu banyak air yang tertampung, akhirnya nggak bisa diselamatkan ya. Pada akhirnya this Slava class missile guided cruiser Moskva menemui ajalnya di Laut Hitam. So smart people, what do you think happened to Moskva that day? Drop ya komentar kalian di kolom komentar. Mungkin ini menjadi perjalanan terakhir untuk Moskva ya. Kapal perang missile guided cruiser yang berlayar menuju keabadian. This is your boy Militer Mania signing out. Goodbye.